kami mulai dari Bu Ana Fatoni nggih. Kemarin yang pertama nggih, Pak. Nggih, Bu Ana Fatoni itu sekolahnya di SMKN 1 Randu Donggal. Bilang nggih, Randu Donggal, Bapak. Oh, Donggal ya. Nggih. Itu ternyata daerah Pemalang ya, Bu? Kemarin Nggih, saya Pemalang, mapping di mana gitu, ya. Masih Jawa Tengah berarti ya. Masih. Ya. Untuk kemarin yang disampaikan sudah, saya yakin Bapak Ibu sudah punya pengalaman jadi guru semua, jadi sudah apa namanya, sudah terbiasa ya. Cuma yang belum terbiasa ini saat live. Nah, ini saat model daring ini sepertinya ada sedikit ini ya, sedikit nervousnya. Itu nervous karena hasilnya mau ini ya, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, untuk kehidupan yang lebih baik juga gitu ya. Ini mungkin yang bikin agak nervous di situ. Kemudian untuk kegiatan peer teaching kemarin, materi yang diambil itu adalah kalau tidak salah routing statis ya, statis ya. Kebetulan saya juga dari TKJ, jadi mungkin sedikit tahu materinya nggih untuk routing statis. Jadi pada saat Ibu Ana ini kemarin membuka sudah baik. Kemudian ada yang setelah kita cross check ke bagian RPP-nya, ternyata ada yang beberapa kelewatan, Ibu. Jadi yang kelewatan itu ini untuk pengkondisian siswa. Jadi pengkondisian siswa untuk presensi memang sudah ada link untuk presensi nggih. Tetapi paling tidak kalau di online seperti ini kita bisa ngecek dari ini Meet-nya, jadi tampilan di layar mungkin ada, bisa dilihat berapa yang online begitu. Ini bisa disampaikan, jadi siapa yang belum begitu. Jadi ini yang mungkin kemarin kelewatan. Kemudian untuk ini lebih memberi kesempatan untuk siswa berinteraksi, Bu. Jadi karena ini daring nggih. Kalau daring itu cenderungnya kan kesempatan untuk siswa macam-macam itu banyak. Jadi interaksi terhadap siswa memang harus dipersering gitu, supaya dia tetap fokus begitu. Jadi Bapak Ibu, ini sekaligus untuk semua nggih. Nanti kalau ada yang sama mungkin tidak saya ulang lagi. Jadi kaitannya dengan interaksi siswa ini penting, karena mengingat siswa mungkin bisa kurang fokus pada saat mengikuti daring. Kemudian untuk ini kemarin ini dilihat dari tampilan itu ada Bu, ini fokus kameranya mungkin kurang pas begitu kemarin. Ya, jadi agak kelihatan tidak langsung ke siswa. Jadi mungkin kita lihatnya di kamera gitu nggih. Jadi pasti pas itu. Terus kemudian untuk masuk ke materi ini ada untuk kemarin menggunakan TPACK-nya, ya. Ada sesuatu, Pak Dwi? Buatan Pak. Oh, nggih. Disampun. Untuk TPACK itu kan ada tiga ini ya, 3 item ya, ada audio, visual, sama satunya mungkin berupa aplikasi tertentu yang bisa membantu begitu nggih. Jadi untuk kemarin menggunakan visual, jadi sudah menggunakan visual video ya. Ini yang mungkin routing statis ini mungkin kalau saya pribadi itu mungkin perlu juga dipakai
supaya siswa lebih apa nanti arahnya kemana begitu, mungkin bisa dikasih aplikasi JNS3 atau pakai tracernya Ibu untuk menjelaskan routing statisnya. Kemarin baru video ya? Baru teorinya Bapak. Iya. Untuk praktek di pertemuan kedua dan ketiga. Iya. Memang ini yang selain selain Pak Hanif itu kami lihat masih yang KD yang awal gitu. Tapi paling tidak ada gambaran sekilas untuk memberikan gambaran ke siswanya itu nanti seperti ini dan mungkin aplikasinya, implementasinya di lapangan seperti ini gitu. Itu untuk ada beberapa item yang mungkin belum bisa kami nilai di ini karena kami melihat hanya di peer teaching-nya saja. Jadi kami keruntutan bahasa Bapak Ibu, mungkin logatnya Ibu dari Pemalang ya, mungkin bagi ya itu mungkin ya, makanya kemarin kan sebelum diakhiri kemarin kan saya tanya karakteristiknya siswanya modelnya seperti apa dan gaya bahasanya bagaimana. Ini terus terang menjadi item di kami, jadi kami juga harus mencocokkan. Kalau Ibu di tempat kami mungkin wah bahasanya begitu ya, agak marah misalnya, tapi kalau di Pemalang saya kira sudah pas untuk itu. Jadi kemungkinan untuk perlu digali lagi juga terkait dengan ini Bu, tentang cara berpikir HOTS-nya. Nah ini HOTS-nya ini memang agak susah. Jadi ada trik-trik tertentu untuk mengkondisikan HOT ini untuk berlaku bagi semuanya saja. Kemudian untuk inquiry based activity, ini juga belum nampak untuk ke modelnya. Mungkin Bapak Ibu untuk yang inquiry based learning ini sudah paham nggih? Mungkin Bu Ana bisa ini. Itu masih di mute Bu. Iya ya. Sepertinya saya juga baru dengar untuk base activity itu. Oh iya. Oh gitu nggih. Nggih. Nanti saya sampaikan secara ini aja. Jadi ada item yang kita diminta untuk melihat inquiry based activity-nya. Nggih. Saya kira itu dulu Ibu. Mungkin tidak banyak karena mungkin Ibu juga sudah baik dalam menyampaikan ke siswanya. Begitu? Saya kira untuk Bu Ana cukup. Mungkin ada yang perlu disampaikan, silakan Bu. Langsung. Mungkin ini Bapak ya, karena kan kemarin juga waktunya dibatasi. Jadi ketika melihat 10 menit lagi, aduh saya sudah kurang 10 menit lagi, masih banyak yang belum disampaikan gitu. Kalau di kelas kan karena pembelajarannya kalau secara langsung dengan siswa kan menyesuaikan jam. Kebetulan kalau untuk jam saya itu lumayan banyak waktunya, jadi bisa santai, bisa sambil ngobrol, kadang bercanda juga sama siswa gitu. Karena ini dibatasi, akhirnya saya langsung buyar semua gitu. Mungkin di situ sih karena jadinya nervous karena waktunya juga terbatas. Gitu mau. Nggih. Matur nuwun Pak. Nggih, sama Ibu Ana. Nggih. Monggo silahkan Bu. Saya mulai nggih Pak. Nggih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak? Baik Bu. Alhamdulillah. Masih ini ya, baru bangun tidur
Atau sudah olahraga, sudah sarapan belum ini? Belum sarapan, Bu. Belum, Bu. Belum sarapan, nanti tunggu sebentar lagi ya, karena pertemuan daring juga kita nggak lama-lama, nanti mungkin setengah jam, atau kalau misalkan ada yang mau sambil sedikit nyemil nggak apa-apa, kita santai aja, karena hari ini juga belum mulai praktek, baru teori, jadi kita santai aja belajarnya. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta tolong salah satu siswa silahkan untuk memimpin berdoa ya. Silahkan salah satu yang sudah kelihatan sudah bersemangat, sudah sarapan. Sepertinya boleh Mas Sadullah boleh pimpin berdoa. Sepertinya agak susah ya koneksinya Mas Sadullah ya. Mas Hanif boleh silakan dipimpin berdoa Mas Hanif. Ya, baik Bu. Untuk mengawali pelajaran pagi ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Hanif sudah memimpin berdoa di pagi hari ini. Semoga nanti untuk pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, Ibu mau sedikit review materi tentang pertemuan sebelumnya ya. Ibu sebentar, Ibu share PowerPoint dulu. Nanti kalau slide-nya sudah terlihat, tolong kasih tahu ya. Coba share. Oke. Sudah kelihatan belum ya? Sudah, Bu. Oke. Untuk materi minggu ini kita akan belajar mengenai routing statis anak-anak. Tapi sebelum itu, Ibu mau coba review, mau flashback. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa ya? Sebelum masuk ke routing statis. Ya, jadi pertemuan minggu lalu kita sudah bahas tentang dasar-dasar routing ya anak-anak. Jadi routing itu apa, kemudian jenisnya apa saja, kemudian dibagi menjadi berapa. Itu kemarin kita sudah belajar mengenai routing. Jadi untuk routing itu ada dua jenis, ada routing statis dan dinamis. Sedangkan untuk minggu ini kita akan belajar tentang routing statis. Dimana kalau routing statis itu routing table-nya ditentukan oleh network administrator. Oke, terima kasih untuk flashback-nya. Kemudian untuk pembelajaran hari ini kita akan coba menganalisis konsep routing statis pada jaringan. Jadi nanti bagaimana routing statis itu berjalan, cara kerjanya, konsepnya seperti apa, bagaimana sebuah paket dari source-nya atau dari sumbernya mau dikirimkan ke destination atau ke tujuan, itu mau lewatnya mana, itu nanti kita pelajari di sini. Kayak misalkan anak-anak sudah pernah mengirim paket lewat JNE atau JNT? Sudah pernah ya? Atau belum? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kira-kira nanti di routing itu kita mau belajar kurang lebih seperti itu. Kita punya paket. Nah, paketnya itu kita mau kirim misalkan ke Jakarta. Tapi kita nggak tahu nih paket itu mau dikirim ke Jakarta lewatnya mana. Apakah mau lewat jalur selatan atau mau lewat jalur utara, mau berhenti di mana aja, kan kita nggak tahu. Nah, nanti akan dibantu oleh resepsionis JNE. Nah, di situ peran si router itu di situ. Nanti dia menentukan, oh ini kalau misalkan kita mau kirim paket ke Jakarta, lewatnya ke sini dulu, lewatnya ke kabupaten dulu, setelah itu kita ke Semarang dulu, baru paketnya dikirim ke Jakarta. Itu nanti ditentukan di routing ini. Nah, untuk routingnya ditentukan secara manual. Nah, itu routing statis. Itu kurang lebih nanti seperti itu. Oke, sebelum kita mulai lebih dalam materinya, Ibu punya sedikit
animasi ya, sedikit animasi gambaran bagaimana si paket itu dari source nanti sampai ke tujuan. Ini contohnya ada sebuah paket, ini contoh seperti surat, nanti akan dari source-nya atau dari sumbernya, ini dari alamat asal, dia mau dikirim ke sini, mau dikirim ke tujuannya. Dari asalnya 192.168.4.3, dia mau ke 172.16.3.2. Kita lihat ya bagaimana paket ini sampai ke sini. Kita tonton bareng-bareng ya. Nanti setelah kita melihat video ini, kita coba analisa bareng-bareng bagaimana sih paket itu bisa nyampe ke tujuan. Ya, kita tonton dulu ya videonya. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki sesi simulasi. Nah, di sini terdapat dua router dan dua PC, atau satu PC dan satu lagi adalah laptop. Nah, ini contoh routernya. Di sini 1, 2. di 192.168.4.3. Nah, ini sumbernya. Saya ingin mengirim paket ke 172.16.3.2, tapi saya tidak tahu untuk menuju ke sana. Nah, kita punya paket tapi nggak tahu gimana caranya sampai ke sini. Paket ke saudara kita, misalnya katakan di Surabaya ya. Kita tidak perlu jauh-jauh datang ke Surabaya langsung. Nah, ini misalkan mau dikirim ke Surabaya, ini Surabaya, ini rumah kita. Untuk mengirimkan paket-paket tersebut ke Surabaya. Jadi router itu termasuk juga jasa ekspedisi atau yang bisa dikenal sebagai JNE. Nah, itu. Nah, kemudian kita tinggal datang saja ke JNE atau JNT di sini sebagai routernya. Kan berarti kan JNE itu termasuk default gateway-nya. Saja seperti itu. Sebagai default gateway. Ini default gateway-nya, alamat gateway-nya. Kita udah belajar tentang gateway, tentang IP network. Kita sudah belajar. Router ini akan mengirimkan ke tujuan. Nah, di sini router sebagai pihak dari JNE-nya. Nah, kemudian dikirim saja paket saya melalui default gateway saya, yaitu 192.168.4.1. Mau dikirim lewat sini. Nah, ini nanti yang akan menjadi next hop kalau di routing statis. Kemudian sender atau router tetangga, alamat router tetangganya. 168.168.3 untuk IP 172.16.3.2 dan pesannya itu dia kasih pesen nih. Halo, ini pakai dari saya. Dia mau kasih pesan untuk ke sini lewatnya 192.168.4.1. Dari 192.168.4.3 lalu dikirim ke sini. Kita ke JNE dulu. Mbak, ke resepsionis, Mbak, saya mau kirim paket nih, isinya ini. Kemudian nanti ditentukan oleh Mbak resepsionisnya lewatnya jalur mana, itu yang menentukan Mbak resepsionisnya itu sebagai nanti routing table jadinya. Kita juga mengetahui destination-nya, yaitu 172. Ini yang dibutuhkan dalam routing statis. Jadi Mbak resepsionisnya itu harus tahu nih tujuannya mau kemana, next hop-nya lewatnya mana. Itu Mbak resepsionisnya dia tahu. Jadi yang menentukan itu Mbak resepsionis. Ini di sini kalau di routing statis itu sebagai bertindak sebagai network administrator. Ini juga akan dicek tujuannya kemana, karena tujuannya dikirim ke 172.16.3.2, maka akan dikirimkan kemudian nanti dikirimkan ke JNE atau jasa ekspedisi yang terdekat dengan si tujuannya. Maka sampai ke receiver, paket saya akan saya kirim ke 172.16.3.2 melalui 171.16.3.1. Nah, dari sini ini adalah cabang JNE-nya. Nanti dari sini si sprinter, biasanya mas-mas yang ngirim ke paket ke rumah itu langsung mengirimkan ke destinasinya. Nah, seperti itu gambaran mengenai routing statis. Jadi yang harus diketahui adalah destinasi dan next hop. Yang harus tahu destinasi dan next hop-nya siapa? Si
network administrator nanti untuk disettingkan di routernya. Jadi bukan otomatis routernya tahu, tapi disetting manual oleh network administrator. Kurang lebih seperti itu videonya. Kemudian dari video tersebut, kira-kira yang harus diketahui oleh network administrator, informasi apa ya agar si paket itu bisa sampai ke tujuan. Tadi ada apa? Pertama, ada destination, ya. Kemudian ada next hop, dan satu lagi tadi ada gateway-nya. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih. Itu nanti gambarannya. Untuk konfigurasinya, nanti itu ada aturan-aturannya, sintaksnya. Bagaimana cara mengkonfigurasikan, bagaimana cara menempatkan si tadi network destination-nya, kemudian IP network-nya, dan satu lagi next hop-nya itu dipasangkan di mana, diketikkan seperti apa, nanti ada. Oke. Selanjutnya pengertian routing statis. Jadi daftar routing yang dikonfigurasi dan ditetapkan secara manual. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, kalau routing statis itu ditetapkan secara manual oleh administrator. Jadi kita yang harus tahu, kita yang ngetik secara manual. Jadi kalau misalkan kita jaringannya kompleks, sepertinya agak rumit ya. Kalau misalkan kita punya 10 router, kita harus setting satu-satu. Itu sepertinya agak ribet dan tidak cocok untuk routing statis. Kalau misalkan jaringannya kecil, berskala kecil, berarti bisa nih dipakai karena masih memungkinkan disetting manual oleh administrator. Kemudian routing statis merupakan mekanisme untuk meneruskan paket jaringan dari sumber jaringan berbeda ke lainnya dengan cara mendaftarkan lebih dahulu setiap alamat jaringan. Nah, ini yang agak jadi membuat network administrator itu agak kewalahan kalau misalkan nanti jaringannya kompleks. Nah, untuk tujuannya sendiri digunakan ketika menjalurkan dari sebuah jaringan ke subnet network. Ini networknya. Oke. Kemudian, nah ini tadi yang saya sudah jelaskan di depan. Kan tadi kita sudah tahu nih kalau misalkan mau konfigurasi routing statis itu kita harus tahu destination, tahu networknya, atau nanti dari network kita kan tahu subnet mask. Kita sudah belajar tentang subnetting. Kalau misalkan networknya berapa, nanti subnet masknya berapa, itu kita sudah tahu cara menghitungnya. Nanti tinggal ditempatkan di sini. Kemudian IP atau interface next hop. Next hop itu maksudnya kalau misalkan kita mau kirim paket ke Jakarta. Sekarang kita ada di rumah, misalkan alamat kita di Pemalang, berarti nanti kita bawa paketnya dulu ke JNE yang cabang mana dulu nih? Iya, yang ke Pemalang dulu ya, yang paling dekat. Nah, itu adalah sebagai router paling dekatnya, cara lewatnya. Itu router next hop-nya, berarti nanti IP dari router yang paling dekat dengan kita itu dicantumkan di sini. Sintaksnya IP spasi root spasi destination network. Ini alamat tujuannya, spasi subnet mask, spasi IP next hop. Oke. Nah, ini tadi sedikit sudah dijelaskan ya untuk keuntungan dan kerugian routing statis. Untuk keuntungannya lebih aman dibanding dynamic route. Jadi karena kita setting manual, kita tahu tidak berubah-ubah juga rutenya, jadi lebih aman. Kemudian kebal dari usaha hacker. Kemudian kerugiannya, administrasinya cukup rumit dibandingkan dengan dynamic routing. Ya, ini kalau misalkan kita menggunakan router banyak sekali untuk disetting satu-satu, kira-kira kalau misalkan punya 10 router agak ribet ya. Iya kan, kalau harus setting satu-satu kan agak ribet. Jadi kalau misalkan kita punya router banyak, mau di routing itu lebih baik pakai dinamik. Kalau dinamis yang menentukan rutenya itu langsung dari routernya.
Jadi network administratornya nyantai aja gitu. Kemudian rentan terhadap kesalahan saat entry data. Namanya manusia, kadang typo kayak gitu. Kalau misalkan kita salah mengetikkan satu angka aja untuk IP-nya, itu sudah berpengaruh ke semuanya begitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk materi routing statis ini? Cukup. Oke, kalau gitu sekarang tugasnya adalah anak-anak silakan masuk ke LMS ya. Kita masuk ke LMS. Nah, di sini Ibu sudah membagikan satu kelompok itu ada sekitar 4-5 orang. Nanti anak-anak bisa cek di peserta ya, nanti di situ ada anak-anak masuk ke kelompok mana. Kemudian nanti silakan setiap kelompok masuk ke diskusi kelompok ya. Ke diskusi kelompok Ibu sudah buatkan untuk topiknya. Nah, di sini nanti masuk. Perintahnya adalah silakan anak-anak nanti mencari video mengenai routing statis. Boleh konfigurasinya, boleh cara kerjanya atau apapun. Kemudian didiskusikan dengan kelompok masing-masing bagaimana proses terjadinya routing statis tersebut. Jadi misalkan ada 3 router, kemudian ada alamat sumbernya dan alamat tujuannya. Nah, si sumber itu bagaimana caranya untuk sampai ke tujuan, nanti silakan didiskusikan dengan teman-teman. Kemudian nanti kalau misalkan sudah selesai didiskusikan, nanti anak-anak ketikan ini ya hasil diskusinya, nanti tinggal ditanggapi atau di-reply. Kalau di HP anak-anak pakai bahasa Inggris, tinggal di-reply. Kemudian nanti satu orang buat topik hasil diskusi kelompok A gitu, hasil diskusi kelompok B. Kemudian nanti di-upload videonya di situ, nanti di situ didiskusikan dan hasilnya seperti apa. Itu untuk tugas pertama. Kemudian nanti kalau sudah selesai, anak-anak bisa mengerjakan sedikit tes formatif ya. Nanti dikerjakan yang tes formatif 1 dan 2. Yang 1 ini nanti soalnya ada tentang pilihan ganda, kemudian nanti ada pernyataan benar salah, sama nanti ada jawaban yang jawaban benarnya yang lebih dari 1. Jadi nanti anak-anak kerjakan ini, poin totalnya 13, nilai maksimalnya 10. Jadi nanti tiap soal poinnya beda-beda. Kemudian nanti ada satu lagi untuk yang ini, untuk yang uraian. Untuk uraiannya cuma ngisi tabel aja untuk. Jadi nanti anak-anak tentukan network destination-nya apa, kemudian IP destination-nya apa, network-nya apa, sama next hop-nya apa. Tadi kita sudah pelajari di sini. Nanti tinggal masuk dan jangan lupa kita sudah belajar hari ini. Jangan lupa tetap absensi ya anak-anak ya. Jadi nanti absensinya dibuka, kemudian nanti diisi yang tanggal sekarang ya anak-anak ya. Jangan sampai lupa, nanti absensinya saya buka sampai jam berakhir. Begitu kurang lebih. Ada yang mau ditanyakan mengenai tugas? Cukup? Oke, kalau misalkan sudah cukup, terima kasih untuk hari ini. Anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, terus meskipun di rumah, kita kan kalau di sekolah kita bisa stretching bareng-bareng tuh lari-lari di rumah meskipun tidak di bareng sama teman-teman, tetap jaga kesehatan dengan olahraga ya anak-anak ya. Kemudian jaga protokol kesehatan, jangan sampai sakit. Kalau misalkan sudah terasa capek, jangan dipaksakan untuk belajar. Nanti santai aja kita belajarnya karena ini juga kalau daring itu kan fleksibel ya. Oke, gitu aja. Kurang lebih dari saya. Silakan salah satu dipimpin berdoa. Boleh, silakan gantian. Tadi Mas Hanif sudah pimpin berdoa. Sekarang boleh Mbak Arum, boleh Mbak Arum, silakan.
Oke, terima kasih Mbak Arum sudah memimpin berdoa. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah Bapak. Baik, terima kasih Mbak Ana. Iya, Pak. Bagus ya untuk penjelasannya.